Namanya puasa niki tidak hanya kita menahan lapar dan dahaga saja, tapi puasa Ramadan adalah jalan menuju Tuhan. Tidak hanya kita puasa menahan diri dari lapar dan haus, tapi hakikinya puasa Ramadan adalah jembatan utama untuk kita sampai kepada Allah. Jadi puasa itu tidak sekedar lapar, tidak sekedar haus, tapi puasa adalah bagaimana kita belajar untuk mempersiapkan diri untuk bertemu Tuhan. Puasa kita belajar bagaimana menahan diri untuk memiliki sifat ketuhanan. Mana sifat ketuhanan itu? Tidak ada dendam. Coba Bapak Ibu, banyak kita sebagai hamba Allah niki yang melanggar perintah Allah. Banyak kita sebagai hamba Allah ini yang tidak patuh atas perintah Allah. Banyak kita sebagai hamba Allah ini yang tiap hari tiap malam Allah kasih nikmat rahmat bagi kita. Tapi apakah Allah dendam sama hambanya? Tidak. Apakah Allah benci sama kita? Tidak. Karena sifat ketuhanannya Allah Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Semua, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin mukarramin, para muhibbin, para pecinta ilmu, rekan-rekan takmir Masjid Al-Amin lingkungan Karangpanas yang hormati, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, para muhibbin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ilmu yang barakah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita menjadi hamba yang istiqamah, serta mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dalam syurga bersama baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatul salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bibis wa bil hadi
rasulillah wa qul mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salam ala taha rasulillah salatul salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita dengan cahaya ilmu, cahaya iman dan ma'rifah. Allah bimbing jiwa kita menjadi radiyah, mardiyah, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita kemuliaan fid dunya wal akhirah ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi jami'i masyayikhina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'zamallahu ala ibadihil minnah bima nafa'anhum kaida syaitan wa khayyaba zannahu iz ja'ala sawma hisnan li awliyaihi wa junnah. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan hamba-hambanya, di mana Allah telah menjadikan satu ujian yang berat pada diri kita seorang hamba, yaitu dengan diuji dari godaan syaitan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa di bulan suci Ramadan itu adalah hisnan, menjadi benteng pada diri kita dari godaan syaitan, li auliyaihi, atas kekasih-kekasihnya, wa junnatun, dan puasa itu sebagai perisai. Puasa itu adalah sebagai tameng penjaga kita dari godaan syaitan yang membisikkan kepada kita godaannya itu melalui perantara syahwat dan hawa nafsu. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, Ramadan yang akan datang ini adalah bagian daripada cara Allah untuk memberikan kita pelajaran bagaimana cara kita untuk bisa mensucikan tidak hanya jasmaniah kita, akan tetapi rohani kita. Maka sebelum kita masuk dalam bulan Ramadan ini, mesti banyak persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, adalah isti'dadul iman. Persiapan iman ini harus ada, karena orang yang disyariatkan oleh Allah berpuasa di bulan Ramadan itu dipanggil oleh Allah dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil oleh Allah iman, bukan Islam.
Maka iman ini adalah sesuatu yang terdalam dari bentuk keyakinan seorang hamba kepada Tuhan. Selama kita meyakini tentang ketuhanan, maka puasa itu wajib. Puasa itu harus. Terlebih lagi apabila keimanan tiang pelungguh niki lebih tinggi lagi daripada iman yang biasa. Mana imanu haqqin wa imanu haqiqatin. Apabila tiang pelungguh sudah mampu masuk pada iman yang hak. Mana iman yang hak itu? La yarahu illallah. Adalah keyakinan bahwa tidak ada yang bisa menyaksikan kita dalam saat bagaimanapun kecuali Allah. Ini iman hakikat, iman yang hak. Maka itulah yang disebut dengan hakul yakin. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmul yakin itu apa? Keimanan yang berdasarkan atas ilmu. Ainul yakin itu apa? Keimanan, keyakinan yang berdasarkan atas pandangan mata batin kita. Hakul yakin, keyakinan, keimanan kepada Allah yang berdasarkan bahwa sesungguhnya setiap apa yang ada disaksikan oleh Allah. Maka imannya itu lebih tinggi orang yang kategori iman yang hak niki. Maka inilah yang dipanggil oleh Allah kepada kita. Selama ada keyakinan tentang ketuhanan, maka puasa itu harus bagi mereka. Apa sih tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kita memperoleh predikat takwa. Takwa itulah imanu hakikatin, itulah iman yang hakikat. Orang-orang takwa itu imannya sudah sampai kepada derajat yang hakikat. Nah, sekarang kita akan lihat Bapak Ibu, persiapan kita memasuki Ramadan, hingga orang yang datang ketika Ramadan datang kepadanya, mereka sambut Ramadan itu dengan kalimat marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Jadi ucapan selamat datang, rahaba yurahibu tarhiban, yang berarti tanah yang lapang. Apa maknanya? Hati ini terasa senang, hati ini terasa gembira, hari ini terasa bahagia ketika datang Ramadan kepadanya. Senang pelungguh datang Ramadan, jemaah? Senang pelungguh? Alhamdulillah. Jadi kita sambut datangnya Ramadan itu dengan apa? Isti'dadul iman, persiapan iman. Sama dengan orang yang kita mahallul qiyam kan, kita menyambut, mengucapkan selamat datang kepada Rasul melalui kalimat yang kita baca, marhaban ya nurul aini, marhaban 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 jaddal husaini, marhaban marhaban. Gembira tidak? Gembira. Jadi ada rasa lapang, ada rasa gembira, ada rasa bahagia di saat kita menyambut kedatangannya. Pantas Nabi mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira, yang merasa senang atas datangnya bulan Ramadan bagi mereka, maka Allah mengharamkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Amin ya rabbal
alamin. Yang pertama kita siapkan Nabi, isti'dadul iman, persiapan iman. Yang kedua yang mesti dipersiapkan isti'dadul ilm, persiapan ilmu. Orang masuk Ramadan ilmunya harus ada. Kita memasuki Ramadan ilmu harus cukup. Supaya apa? Agar jangan kita ibadahnya di Ramadan yang akan datang ibadah sekedar mengikut-ngikut doang. Namun ibadah yang tiang pelungguh sami kerjakan dalam bulan Ramadan tidak hanya mengikut kepada orang lain, namun ibadahnya berdasarkan atas ilmu. Maka inilah ilmu yakin itu. Ilmu yakinnya siap, hakul yakinnya juga siap. Maka didasari dengan ilmu, kita mesti paham mana yang membatalkan puasa, mana yang menghilangkan pahala puasa. Mungkin Bapak Ibu kita mampu menahan diri dari yang membatalkan puasa kita. Lagu luwe tiang pelungguh ndek tahu jaga diri leman sesuatu sak bau membatalang pahala puasa tiang pelungguh. Menahan diri dari lapar mungkin kita bisa. Menahan diri dari syahwat mungkin kita bisa, dan itu harus. Tapi mohon maaf, menahan diri dari sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasa, di sini banyak kita tidak sadar. Luwe itu tidak sadar dalam posisi ini. Makanya jamaah rahimakumullah, namanya puasa niki tidak hanya kita menahan lapar dan dahaga saja, tapi puasa Ramadan adalah jalan menuju Tuhan. Tidak hanya kita puasa menahan diri dari lapar dan haus, tapi hakikinya puasa Ramadan adalah jembatan utama untuk kita sampai kepada Allah. Jadi puasa itu tidak sekedar lapar, tidak sekedar haus, tapi puasa adalah bagaimana kita belajar untuk mempersiapkan diri untuk bertemu Tuhan. Puasa kita belajar bagaimana menahan diri untuk memiliki sifat ketuhanan. Mana sifat ketuhanan itu? Tidak ada dendam. Coba Bapak Ibu, banyak kita sebagai hamba Allah niki yang melanggar perintah Allah. Banyak kita sebagai hamba Allah ini yang tidak patuh atas perintah Allah. Banyak kita sebagai hamba Allah ini yang tiap hari, tiap malam Allah kasih nikmat rahmat bagi kita. Tapi apakah Allah dendam sama hambanya? Tidak. Apakah Allah benci sama kita? Tidak. Karena sifat ketuhanannya Allah Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Semua, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij
'alal. Nah, ya arhamar rahimin, ini sifatnya Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita Bapak Ibu kalau ngamalkan zikir ini, kata Nabi, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, maka semua orang muslim berhutang budi sama kita, berhutang kebaikan sama kita. Maka nanti di akhirat, kata Nabi, mungkin dikala amaliyah kita dihisab oleh Allah, amal keburukan kita lebih berat daripada amal kebaikan kita, maka kaum muslimin, orang-orang yang beriman, yang akan membela kita nanti di hadapan Allah, dengan sebab apa? Kita pernah mendoakan mereka dulu di dunia. Nabi dan Rasul menjadi pembela, orang-orang soleh menjadi pembela, para aulia kekasih Allah menjadi pembela, karena mereka merasa berhutang budi kepada kita yang pernah mendoakan mereka. Nah, iya hakikinya amalan niki. Makanya baginda Nabi setiap selesai sholat ini selalu dibaca oleh beliau paling kurang 3 kali. Hafal niki? Nah, insyaallah nggih. Coba ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Allah, keluarkan umat muslim dari semua kesusahannya. Ya Allah, berikan kebahagiaan bagi semua kaum muslimin. Ya Allah, hilangkan semua urusan kaum muslimin. Ya Allah, mudahkan segala masalah kaum muslimin. Semuanya kita doakan. Makanya nanti di yaumil akhir semua kaum muslimin yang akan membela kita di pengadilan Allah. Amin ya rabbal. Niki. Jadi mungkin kita tidak bisa membantu orang dengan harta, tidak bisa membantu orang dengan tenaga, tapi kita membantu sesama muslim dengan doa. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Jamaah rahimakumullah. Jadi puasa Ramadan itu tidak hanya kita puasa menahan diri dari lapar dan haus saja, namun kita harus mampu menahan hati untuk memikirkan selain Allah. Kita harus mampu menahan hati dari mengingat, munajat, memohon, meminta bantuan kepada selain Allah. Itulah puasa yang hakiki. Hingga disebutkan kenapa Allah berikan kita puasa adalah sebagai benteng dan sebagai perisai bagi kekasih-kekasih Allah dari apa yang diharamkan oleh Allah, terutama melalui bisikan syaitan, yakni dengan hawa nafsu kita. Hingga disebutkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
li'anna shauma innama kana lahu wa musyarrafan bin nisbati ilaih. Sesungguhnya puasa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini dinisbahkan puasa itu hanya untuk Allah. Nafsu. Karena yang sering menguasai kita ini Bapak Ibu ada 5 macam nafsu. Semua kita punya 5 macam nafsu ini. Yang pertama ada nafsu ammarah. Nafsu apa? Ammarah. Yang kedua ada nafsu lawamah. Apa? Yang ketiga nafsu mulhamah. Apa? Yang ketiga nafsu mutmainnah. Yang keempat nafsul mutmainnah. Yang kelima nafsu radiyatan mardiyah. Yang pertama yang banyak menguasai kita nafsu ammarah. Mana nafsu ammarah niki adalah tabiat nafsu yang lebih banyak condong terhadap larangan Allah. Hingga banyak kita yang berpuasa, kita mampu menahan diri dari lapar, kita mampu menahan diri dari haus, tapi tidak mampu menahan diri kita dari permusuhan. Kan banyak kita yang berpuasa sampai jamaah, banyak kita yang berpuasa mampu menahan diri dari haus, tapi tidak mampu menahan hati dari dengki terhadap saudara kita, padahal sedang berpuasa. Banyak kita mampu menahan diri dari lapar, tapi kita tak mampu menahan diri dari kesombongan. Ini yang puasa zahir saja, yang puasa fisik saja, tapi hati belum bisa berpuasa. Bukan itu tujuan puasa Ramadan. Apa yang mengalahkan kita? Nafsu yang bernama ammarah. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratum bisu'. Kata Allah, hati-hatilah kalian terhadap tabiat hawa nafsumu. Sesungguhnya ketika nafsu amarah menguasai seseorang, nafsu amarah itulah yang akan membawa mereka terhadap asu, sesuatu yang dilarang oleh Allah. Hingga ini yang terjadi. Kita bisa puasa, tapi hati masih belum terbebas dari belenggu dosa. Ini namanya nafsu amarah. Yang kedua ada nafsu lawamah. Mana nafsu lawamah? Tabiat nafsu dia tahu bahwa mengerjakan keburukan itu tidak boleh. Dia tahu bahwa kemaksiatan itu haram, tapi hatinya masih sulit terbebas dari kemaksiatan itu. Dia tahu yang namanya riba itu haram, tapi sampai hari ini sangat sulit kita bisa keluar dari riba. Ini lawamah Bapak Ibu. Bahkan kita tahu ancaman Allah, aku perang kata Allah kepada pelaku riba, tapi tiap hari kita masih bergelut saja dengan itu. Ini lawamah nih. Tahu salah tapi tak mampu menghindar dari kesalahan dan dosa itu. Ini namanya lawamah. Yang ketiga ada nafsu mulhamah. Mana nafsu al-mulhamah? Dia tahu kebaikan tapi berat hatinya melangkah kepada kebaikan itu. Nah, ini terbalik lagi.
Dia tahu sifat yang baik, dia tahu mana yang menjadi perintah Allah, dia tahu mana yang disukai oleh Allah, tapi dia tak mampu melangkah kepada kebaikan itu. Niki namanya nafsu mulhamah. Napiarana mulhamah. Dia sadar bahwa ngaji itu sesuatu yang baik, tapi berat sarian atau kolek balik daripada ikut ngaji. Ini mulhamah nih. Nah, tahu kebaikan tapi susah untuk melakukan kebaikan. Adapun yang keempat, ada nafsu mutmainnah. Inilah jiwa yang membawa ketenangan dalam diri seseorang. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada keraguan bagi mereka, tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak ada rasa menyesal bagi mereka. Akan tetapi walahum yahzanun, dan mereka itu takkan pernah bersedih hati, karena mereka yakin setiap apa yang terjadi pada dirinya adalah tidak lepas dari catatan Allah. Ini mutmainnah. Kita sadar bahwa malam ini kita hadir di tempat ini, kita sadar bahwa ini anugerah Allah pada diri saya yang mengantarkan saya kepada kebaikan. Inilah mutmainnah itu. Orang yang ketika mutmainnah ini sudah lebih besar pada diri mereka, ketika di akhir hayatnya barulah ayat itu turun bagi mereka, dan ketika ayat itu datang bagi mereka di waktu meninggal dunia, maka pastilah mereka menjadi ahli syurga. Mudah-mudahan kita berada dalam golongan niki. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau ayat ini sudah turun waktu kita mati, berarti Bapak Ibu sudah positif menjadi ahli surga. Amin ya Allah. Yang kelima, yang menguasai kita juga nafsu radiyah mardiyah. Mana orang-orang yang radiyah? Dia selalu ridho dalam setiap ketentuan Allah. Dia dapat maupun tidak dapat, dia selalu ridho. Dia dicaci maupun dibenci, selalu ridho, karena dia berharap apa? Setiap apa yang terjadi ini, mungkin inilah jalan saya untuk mendekat kepada Allah. Nah, ini orang-orang yang radiyah. Kalau dalam hidup dia sudah mampu radiyah, maka di akhirat mereka mendapatkan mardiyah. Allah yang ridho. Jadi bagaimana orang bisa sampai kepada mardiyah, Allah ridho kepadanya? Syaratnya harus radiyah. Kita yang ridho dulu atas ketentuan Allah, kita belajar ridho. Makanya seperti yang sudah Tiang sampaikan, di dalam surga semua ahli surga itu menunggu satu. Apa yang ditunggu oleh ahli surga? Yang lebih besar daripada pahala, lebih besar daripada nikmat surga, bahkan lebih nikmat daripada seluruh isi surga, adalah ridhonya Allah. Ridho Allah. Makanya kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wallahu ta'ala a'lam. Azan dulu dikit. Rabbana ya Rabbana
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita dalam hadis. Apa kata Nabi? Syai'ani turduna bihima rabbakum. Ada dua hal yang paling cepat mendatangkan ridho Allah pada dirimu, dan dua hal juga yang akan mengembalikan keduanya itu kepada Allah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita menjadi doa dalam kehidupan kita. Maka doa ini yang sering diamalkan oleh para ulama dan kita semua nanti di dalam bulan suci Ramadan, bahkan di luar bulan Ramadan juga. Mana doa itu? Ada dua yang kembali kepada Allah, ada dua yang kembali untuk diri kita sendiri. Khoslatani turduna bihima rabbakum wa khoslatani la ghina ankum minhuma. Ada dua hal yang mendatangkan ridha Allah kepadamu, dan dua hal pula yang kembali kepada Allah. Mana? Yang pertama, fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna. Yang pertama kata Nabi, engkau membaca dua kalimah syahadat, dan yang kedua engkau memohon ampun kepadanya. Mana? Asyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah. Yang dua lagi kembali kepada kata kalian, kata Nabi, wa khoslatani lagi nabi bikum ankuma. Ada dua juga yang kembali kepada kalian. Mana? Fatas'alunal jannah wa ta'udzu bihi minan nar. Engkau meminta untuk diberikan oleh Allah padamu syurga, dan engkau meminta untuk Allah jauhkan dari neraka. Mana? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sahtika wan nar. Maka itulah tergabung dalam satu doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila itu kamu baca di dalam bulan suci Ramadan, terlebih lagi dikala kita menunggu waktu berbuka puasa nanti, maka Allah ampuni dosa-dosamu walau kanat misla zabadil bahri, meskipun dosamu sebanyak buih yang ada di lautan. Masya Allah. Dan Allah jadikan kayaumun kama waladathu ummuh,
bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba. Wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Coba kita baca sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ulang. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Hafal nggih? Insyaallah, alhamdulillah. Ini yang kita perbanyak nanti selama bulan suci Ramadan. Nah, terlebih lagi karena Ramadan itu adalah ibadah sirriyah. Kita berpuasa itu ibadah rahasia. Kenapa disebut ibadah rahasia? Karena yang tahu tentang hakikat kita puasa apa tidak hanya Allah saja. Dan ibadah puasa itu ibadah yang tidak bisa kita riakkan, ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Kalau ibadah-ibadah lain bisa kita pamerkan, solat bisa kita pamer solat, Pak. Zikir bisa kita pamer zikir, umroh bisa kita pamer, sedekah bisa kita pamer. Bahkan setiap kita kirim bantuan harus pakai spanduk bahwa ini dari kita, bisa pamer. Tapi kalau puasa Ramadan, satu-satunya ibadah yang tidak bisa untuk dipamerkan. La yarahu illallah. Karena tidak ada yang bisa melihat ibadah puasa itu kecuali Allah. Apa ada pameran lamun puasa, Bapak? Aku puasa. Dengan puasa endah. Apa kita mau pamerkan? Tidak ada. Dan hakikinya puasa itu adalah ibadah yang tahu hanya antara kita dengan Allah saja. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan puasa nanti yang kita lakukan, ibadah kita, qiyam kita, tadarrus kita, semuanya menjadi ibadah yang terbaik dan Allah ridho atas ibadah-ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah juga sehatkan jasmani rohani kita, Allah sebimbing kita, dan Allah kuatkan iman Islam kita, hingga mudah-mudahan kita mendapatkan esensi daripada Ramadan itu, yakni la'allakum tattaqun, ketakwaan yang hakiki dalam hidup kita, di dalam kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahman. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir ذنبنا يا واسع
كرمي يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ذنبنا يا كرمي يا أرحم الراحمين يا الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم فرج على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان المعظم بصحة وعافية في خير ولطف وعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هدانا الله وإياكم أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.